Shalom, puji nama Tuhan. Apa kabar saudara? Baik, masih tetap semangat? Dalam cuaca seperti ini enakan di rumah tidur ya. Tapi saya percaya kita semua yang datang pada pagi hari ini memiliki suatu kerinduan yang besar untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sepakat dengan saya, katakan haleluya. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke. Mari kita persiapkan hati kita. Sebelum kita memulai acara ini, biar kita masuk dalam doa. Saya minta Ibu Nisa untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita satu doa. Ya Bapa, saat pada hari ini kami datang lagi ya Tuhan, menghadap Tuhan, dan kami merendahkan diri. Kami mengucap syukur buat hari yang Tuhan beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Pada saat ini, pagi hari ini yang indah yang Tuhan berikan buat kami. Berikan kami ya Tuhan hari ini ya Tuhan, hati-hati yang siap untuk memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang kami lakukan ini boleh menyenangkan hati Tuhan, dan semua yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Berkati ibadah kami ini Tuhan Yesus dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah apa yang kami lakukan ya Tuhan semuanya hanya untuk menyenangkan Tuhan. Dan kembali lagi ya Tuhan, kami ingin percaya jikalau ada roh jahat yang ingin mengganggu kami di dalam kami beribadah, kami tolak, kami tangkis itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan saja boleh berkata di dalam hati, pikiran kami dan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini dan penyembahan kami kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Sampai
Kami mau tinggikan Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan pelepas hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Katakan satu pujian. Sukacita surga. pujian kita dipilih. Haleluya.
Saya buka ruang kesaksian untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya beri kesempatan pada pagi hari ini. Wajah-wajah penuh kemuliaan Tuhan itu pasti ada. Sebuah kesaksian yang indah. Oke, kalau tidak ada, kita mau dengarkan pengumuman. Haleluya. Pengumuman kita untuk minggu ini doa pagi hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 lewat Zoom. Ada konser musik di hari Rabu pukul 19 di tempat ini. Lalu ada ibadah pemuda remaja pukul 18.30 di tempat ini. Dan ada kembali minggu ibadah sekolah minggu hari Minggu pukul 8 di tempat ini. Dan ada ibadah raya minggu pukul 10 di tempat ini. Terima kasih, itulah pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati untuk minggu ini. Ada tambahan? Oke, baik, Bu Nesa. Baik, kalau gitu, kalau nggak ada tambahan, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita siapkan diri juga untuk menjalankan persembahan ya. Sebelum kita menjalankan persembahan, kita berdoa dulu. Kepada Saudara Ibu Ame untuk bimbing kita dalam doa persembahan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah memuji persoalan bagi nama-Mu. Tiba saatnya kami memberikan persembahan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Memberkati tangan-tangan yang memberi, memberkati tangan-tangan yang tidak memberi Tuhan. Biarlah setiap kami Bapa Kau berkati kami. Tuhan Yesus berkatilah pekerjaan, usaha mata pencarian jemaat Tuhan di gereja ini Tuhan. Biarlah semakin hari Tuhan Kau berkati jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa bagi jemaat-jemaat kami Kau yang memberikan berkat pekerjaan bagi setiap mereka Tuhan. Haleluya Tuhan. Dan kami siap memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Hallelujah.
banyak. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Berkali-kali Tuhan menolong. Dulu Tuhan tolong, sekarang Tuhan tolong, bahkan sampai selamanya pun Tuhan tetap menolong saudara dan saya. Dia Allah yang setia. Jangan kendor dari kehidupan kita bersama Tuhan. Jangan lepaskan iman kita kepada Tuhan.
Engkau terlebih dahulu setia kepada kami. Ampunilah kami bukan menjadi anak-anak-Mu yang setia, tapi kami percaya dalam setiap hari-hari kami Engkau akan membentuk kami. Kami akan menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang mengasihi Engkau dengan luar biasa, karena kami punya Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur kalau pagi hari ini kami akan diberkati dalam firman-Mu. Firman yang akan menjadi pelita bagi kami, menjadi terang bagi jalan kami. Firman yang ada dalam kehidupan kami, dalam hari-hari kami, dalam setiap jam kehidupan kami. Urapi hati lidah bibir hamba, supaya apapun yang disampaikan merupakan isi hati Tuhan saja. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, biarlah nama Tuhan Yesus saja yang terus dipermuliakan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat siang saudara. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tema khotbahnya iman atau ambisi. Iman melawan ambisi. Ini tipis nih saudara. Tipis. Kadang-kadang kita bukan beriman, tapi kita punya ambisi pribadi. Kita belajar dulu, kita belajar hal-hal sederhana. Kita berikutnya kita buka kitab kita dari Ibrani 11 ayat 1. Ibrani pasal 11 ayat 1. Kita akan baca ayat ini bersama-sama saudara. Ibrani pasal 11 ayat 1. 3, 2, 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Semua orang punya harapan, benar nggak saudara? Semua orang punya harapan, semua orang punya cita-cita, semua orang punya impian, semua orang punya saya besok mau ngapain sih, apa yang mau lakukan. Sekarang ada kameramennya ya kan saudara. Semua orang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi begini, iman, kita lihat bahasa aslinya dulu. Iman adalah dasar. Coba lembar berikutnya, Mas Martin. Bahasa aslinya iman adalah pistis. Bahasa aslinya dasar adalah hipostasi. Dan jadi dalam artian gini, kalau saudara bilang saudara beriman, kalau saudara bilang saudara beriman, saudara punya dasar atas iman saudara terhadap kepercayaanmu kepada Yesus. Saudara kenal Tuhannya dulu, baru saudara bisa beriman. Contohnya, saya minta tolong sama Martin. Tin, tolong dong, misalnya, Tin, tolong dong panggilin Michael gitu misalnya. Saya percaya Martin akan panggil Michael, benar nggak saudara? Kenapa? Karena saya kenal Martin. Kadang banyak orang Kristen mau beriman sama Tuhan, mau beriman sama Yesus, tapi nggak mau kenal Yesusnya. Kalau ditanya, Yesus siapa sih? Anak Allah. Yesus siapa sih? Saudara dalam artian saudara cuma tahu. Kita semua tahu Pak Prabowo, amin. Iya. Tapi kenal kan enggak? Demikian juga banyak orang Kristen tahu Yesus, tahu, kenal boro-boro. Bagaimana saya bisa kenal Martin? Karena saya pernah berinteraksi dengan Martin.
Bagaimana saudara mau kenal Yesus kalau saudara nggak pernah berinteraksi dengan Yesus? Gimana saudara mau kenal Yesus kalau saudara malas berdoa, saudara malas baca Alkitab, saudara malas ke gereja, datang ke gereja cuma setor muka doang, misalnya seperti itu. Jadi akhirnya apa yang saudara kenal dari Yesus? Apa yang menjadi dasar imanmu? Apa yang menjadi dasar imanmu? Sederhana nih saudara. Banyak gereja hancur bukan karena faktor eksternal, tapi banyak gereja hancur karena faktor internal. Kenapa? Karena akhirnya orang-orang di dalam gereja bukan beriman tapi sibuk dengan ambisi. Karena ambisi cenderung punya dalam artian gini. Kita lihat lembar sedikitnya dulu deh. Oke. Iman berdiri pada janji Allah, bukan target pribadi. Ambisi, jadi gini, saudara sakit nih, misalnya, saudara sakit. Kalau ambisi bilang begini, aku percaya rencanaku pasti jadi. Jadi gini, aku percaya aku sembuh. Kalau nggak sembuh gimana? Kalau iman, aku tetap percaya walau rencanaku diubah. Seperti tadi lagu sebelum firman ya. Kalau Tuhan nggak tolong gimana? Mau ninggalin Tuhan? Dalam hubungannya kita sama Tuhan itu, seringkali kita menjadi hubungan yang transaksional. Saudara dagang. Gue mau ngasih kolektor lebih banyak supaya gue lebih diberkati. Bukan begitu. Aku mau lebih sering datang supaya gue lebih diberkati. Bukan begitu. Tapi saudara datang karena saudara mengasihi Tuhan. Saudara datang karena saudara tahu betapa pentingnya Tuhan buat saudara. Saudara datang, bahkan saudara melayani bukan karena ingin mendapat sesuatu, tapi saudara melayani karena saudara mengasihi Tuhannya. Mengasihi Tuhannya. Makanya dulu saya pernah kesaksian 10 tahun lebih saya pelayanan, saya nggak pernah saya pelayanan saya jadi pertama kali naik mimbar tahun 2006. Saya nggak pernah nyuruh istri saya untuk naik mimbar. Berdoa aja susah. Tapi akhirnya Tuhan yang memanggil dia sendiri. Jadi jangan segala sesuatu saudara bentuk menurut apa maumu, tapi disitulah kata berserah. Ya kita jalanin aja, kalau Tuhan nggak mengizinkan ya udah. Kita jalanin aja, kalau Tuhan nggak mengizinkan ya mau apa. Kalau Tuhan izinkan juga semua dapat kok. Kadang-kadang Tuhan jadi gini. Saudara berdoa, ada 3 jawaban doa, yaitu ya, tidak, atau nanti dulu. Contohnya, nih Ziel gitu, ya kan? Ziel minta mau banyak dalam usia sekarang. Apa-apa minta motor. Kalau mau banyak punya duit dibeliin nggak? Kenapa? Kenapa? Terus kenapa masih kecil? Belum waktunya. Banyak orang Kristen lupa itu. Saudara nggak diberkati karena belum waktunya. Saudara nggak diberkati karena saudara belum siap. Saudara nggak diberkati karena saudara memang dalam keadaan. Lu kalau mau kasarnya Tuhan mau ngomong, lu kalau mau berkati bukannya tambah baik tambah hancur. Lu kalau hari ini dikasih jawaban belum tentu jadi yang terbaik. Kita lihat ayat berikutnya. Kita buka Roma 4. Roma 4 kita akan baca 20 sampai 21.
Kita baca bersama-sama dua ayat ini. 3, 2, 1. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. perikop ini lagi ngomong tentang siapa nih ayat ini? Coba saudara lihat di Alkitab. Abraham. Wow, katanya. Tuhan panggil Abraham. Kalau sekarang Tuhan manggil saudara, saudara tahu Tuhan itu siapa? Zaman itu kekristenan belum ada. Tuhan manggil Abraham, Tuhan kasih perintah dia untuk jalan ke meninggalkan Ur Kasdim. Terus Tuhan bilang dia akan menjadi bapa segala bangsa. Saat itu posisinya punya anak kan? Enggak. Saat itu usianya udah tua, udah. Nah, kita lihat dalam prosesnya Abraham. Dia mau mempercepatnya jawaban Tuhan. Kadang-kadang seperti itu. Ceritanya gitu. Terus itu Sarah bilang sama Abraham, "Bram, mungkin bukan lewat gua lu punya anak." Wah. Secara teori masuk akal nggak, saudara? Sarah udah tua, udah menopause. Secara teori dia bilang, Bram, mungkin bukan lewat gua lu punya anak. Lu lewat Hagar deh. Dia bikin jalannya sendiri, bukan melihat ke Tuhannya. Akhirnya masalah itu sampai hari ini, benar nggak saudara? Sampai hari ini kita masalah itu ada. Sampai hari ini terciptalah keturunan dari Hagar yang Alkitab berkata seperti keledai liar, udah bodoh, nggak bisa diatur. Tuhan nggak, Abraham dapat janji Tuhan, dia nggak menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan janji-janji doang sih? Tuhan kenapa mana anak yang perjanjian boro-boro jadi bapak bangsa, satu aja nggak ada. Sampai akhirnya Tuhan memberikan ini semua tepat pada waktunya. Semuanya tepat pada waktunya. Akhirnya kau lihat, ini yang bekerja di diri lo, di dirimu adalah imanmu atau ambisimu. Kalau yang bekerja dengan ambisi, kalau ambisinya tidak tercapai, biasanya kecenderungannya apa? Emosi. Kecenderungannya biasanya apa? Emosi. Misalnya nih, ini saya pernah tahu, bukan di sini. Saya pernah tahu nih, pemusik sama WL. Si pemain keyboardnya cuma bilang sama WL-nya, "Bro, nyanyi lu males." Dia marah. Lu sok tahu lu, emang ini sengaja, lu bukan malas, tapi ini emang bagian dari ini gua. Orang pada dasarnya kalau saudara pelayanan dengan ambisi bukan dengan iman, saudara akan nggak bakal terima kalau diprotes orang. Itu akhirnya berantem tuh di gereja. Saya tahu pasti, dan akhirnya berantem sampai akhirnya habis firman, WL-nya nggak naik lagi. Karena WL-nya tersinggung, dibilang falas. Atau dalam pelayanan iblis senang seperti itu, karena paling gampang menghancurkan sebuah kekristenan adalah bikin orang Kristen berantem sendiri. Orang Kristen ini senang nih, waduh, apalagi berdebat pakai firman, bener nggak? Udah paling sok tahu deh. Semuanya ngeluarin firman Tuhan. Padahal dalam perlengkapan rohani ditulis firman Tuhan itu apa? Pedang roh. Jadi kalau saudara sedang berdebat pakai firman Tuhan tanpa sadar,
Di alam roh engkau sedang bertempur dengan pedang yang Tuhan kasih. Makanya sebuah perdebatan firman Tuhan biasanya bukannya damai sejahtera tapi emosi. Benar gak saudara? Karena hasil sebuah pertempuran pedang adalah luka atau mati. Makanya kalau orang-orang mau berdebat sama firman, kalau sama saya sih nggak saya layanin. Terserah lu deh. Saya jadi pendeta dapat pertanyaan kayak kemarin hari Sabtu pagi-pagi ada yang WA saya, Pak, apakah menurut Bapak gimana penyebutan Yesus sebagai Yeshua HaMashiach dan Isa Al-Masih? Dalam hati saya gini, saya jawabnya gini, kalau saya nggak mau pusingin kayak gitu adalah hidup lu bener aja dulu di hadapan Tuhan. Itu kan cuma pengetahuan, bener nggak saudara? Lu hidup bener belum, baca Alkitab belum, tiap hari berdoa masih bolong-bolong, iman lu belum bener, tapi terlalu sibuk sama gitu-gituan. Udahlah. Udahlah, semua itu Tuhan yang menaruh. Kita lihat berikutnya. Iman tidak selalu membawa kita ke tempat tinggi, tetapi ke tempat benar. Ambisi maunya ke tempat tinggi. Ambisi, makanya iman itu isinya percaya dan taat. Ambisi isinya ego dan kesombongan. Orang yang ambisi biasanya jadi Kristen apa? Baperan, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah. Kenapa saudara melakukan itu bukan buat Tuhan, tapi saudara melakukan itu untuk dirimu sendiri, untuk orang lain. Tuhan bilang kalau engkau melakukan untuk Tuhan, kalau engkau melakukan tangan kiri, tangan kananmu nggak usah tahu, benar nggak saudara? Saudara melakukan apapun untuk Tuhan ya lakuin aja, nggak diakuin ya udah, yang penting Tuhan lakuin, yang penting Tuhan lakuin. Bukan kita nggak butuh pengakuan dari orang, kita nggak butuh orang lain bilang hebat. Kenapa orang lain cuma bisa bilang hebat, tapi Tuhan kalau bilang saudara hebat dia akan memberkatimu. Iya, orang lain cuma kadang-kadang saudara pengen dapat pengakuan makanya kita bilang gitu. Bahkan contohnya di Alkitab bilang, kalau engkau berpuasa, gitu, cucilah mukamu nih. Alkitab ada tulisan begitu. Kenapa? Kadang-kadang orang Kristen tuh sering beraktualisasi diri dengan hal seperti itu. Ditawarin makan, makan yuk. Hari ini gue puasa. Kelihatannya keren ya? Tapi Alkitab bilang apa? Kalau engkau sudah dapat pengakuan di bumi, engkau nggak dapat lagi pengakuan di surga. Kalau tuh orang udah bilang engkau hebat di bumi, engkau udah nggak dapat lagi pengakuan di surga. Cari aja ayatnya sendiri. Kalau saudara pengen dibilang hebat dalam apa yang saudara lakukan, dan orang-orang mengeluh-elukan saudara, di situ saudara nggak dapat berkat lagi dari Tuhan. Ada ayatnya. Kalau saudara kesulitan tanya ayat, tanya tuh sama Mesia sama Emily. Dia jagoan sama ayat sekarang. Jadi dalam artian begitu. Seringkali apa sih yang saudara melakukan ini untuk apa? Jadi dasarnya kalau saudara gampang tersinggung, saudara bukan sedang beriman, tapi saudara sedang berambisi dalam kekristenan. Kalau engkau beriman, engkau nggak pusing. Ya udah, enggak juga nggak apa-apa. Lihat yang berikutnya. Kalau engkau beriman, engkau tahu apapun yang engkau lakukan bersama Tuhan. Amin, saudara. Apapun yang engkau lakukan buat Tuhan. Kalau Tuhan Yesus mati aja mau buat saudara, masakan dia gak mau memberkatimu? Pasti mau. Kalau Yesus mau melakukan hal yang paling susah, bahkan dia mati dengan cara yang gak gampang. Dia mati dipukul, ditombak, ditikam, diludahi. Dia mau melakukan itu semua. Apa susahnya buat dia? Hanya untuk memberkatimu, hanya untuk menyembuhkanmu,
hanya untuk memberikan pekerjaan baru untukmu, hanya untuk memberikan bahkan kasarnya cuma beri jodoh, gampang buat Tuhan. Tapi apakah saudara menyadari bahwa setiap hari engkau berjalan bersama Tuhan? Itu yang belum tentu. Kadang-kala bahkan berdoa pun jadi hafalan buat saudara, benar? Doa makan, mentang-mentang tiap kali doa makan sampai akhirnya cuma tutup mata, Tuhan beri makanan ini, amin. Sambil misalnya saudara lagi pesan makan sampai saudara mikir, aduh udah lapar banget. Otaknya mikir apa, mulutnya ngomong apa. Sampai doa sebelum tidur pun jadi hafalan buat saudara. Kalau jadi hafalan, saudara bisa mulai berdoa dan aminnya bisa pagi, benar nggak? Tapi kalau saudara menyatakan doamu engkau berbicara dengan Tuhan, nggak bakal amin besok pagi. Karena jadi gini, seberapa penting sih Tuhan buat engkau? Seberapa penting? Engkau bisa jawab itu sebagai dalam dirimu masing-masing. Saudara terima perjamuan, saudara datang gereja, tapi dalam artian saudara karena tidak pernah benar-benar mengenal siapa Yesusnya. Sampai akhirnya orang Kristen jadi gampang marah. Orang Kristen jadi kayak kalau saudara pesen Gojek nih, saudara lihat di aplikasi, wah gue diambil nih Gojek, 5 menit belum datang, 10 menit belum datang, saudara mulai tanya, bang gimana? Kok nggak bergerak padahal abangnya lagi lampu merah gitu misalnya. Kadang-kadang saudara minta sama Tuhan begitu, Tuhan nggak jawab, Tuhan begini, Tuhan begini, gue. Makanya saya pernah bilang sama saudara, simple. Surga indah nggak saudara? Menurut pengetahuan saudara, surga indah nggak? Ada sakit penyakit? Ada kesedihan? Oke. Sepakat dulu itu. Kalau nggak ada saya di surga, berubah nggak surga? Itu juga yang mesti saudara tahu. Kalau nggak ada saudara di surga, surga tidak akan berubah. Jadi bukan surga butuh saudara, saudara butuh surga. Surga nggak butuh lu. Kalau Tuhan memilih kita itu adalah suatu berkat buat kita. Kalau Tuhan memilih saudara itu adalah suatu mujizat buat saudara. Makanya kita bilang kerjakan keselamatanmu. Kita lihat berikutnya. Saudara orang-orang yang sangat disayang sama Tuhan. Seperti tadi saya bilang, Tuhan mau mati buat saudara, Tuhan mau menderita buat saudara, Tuhan mau melakukan banyak hal buat saudara. Tapi apa kebalikannya? Seberapa sayang sih saudara sama Tuhan? Seberapa penting Tuhan buat saudara? Seberapa penting? Sehingga saudara bisa ngomel kalau Tuhan sudah menolong. Padahal kita lupa berkali-kali kau menolong. Benar. Tapi waktu belum ditolong saudara mulai baper. Kristen sekarang tuh Kristen baperan, Kristen gampang tersinggung. Kristen yang isinya sebenarnya Kristen ABG. Dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit. Aduh, kadang-kadang saya ngeliat orang Kristen tuh sama kalau kayak gitu-gitu cenderung gak saya pikirin saudara. Udah ya terserah lu mau marah kayak mau enggak, selama gue gak pengen nyakitin lu ya terserah lu aja gitu. Kasarnya seperti itu. Hari ini saya mau bilang Tuhan sangat sayang saudara. Terus saya ingetin sama saudara sekali lagi. Cinta Tuhan buat saudara itu bukan transaksi. Kekristenan bukan transaksi, tapi kehadiran Tuhan.
Kadang-kadang saudara bilang, kalau saudara maunya saudara melakukan ini, saudara dapat ini. Tuhan, saya udah berdoa, kenapa Tuhan gak jawab? Tuhan, saya udah ke gereja, Tuhan, saya udah bersihin gereja, saya udah nyapu-nyapu tuh sama nemenin Amel sama Gideon, tapi kenapa hidup saya begini-begini aja? Saudara hidup kadang-kadang melihat Tuhan sebagai sisi transaksional, bukan kehadirannya. Tuhan, saya udah puluhan tahun jadi Kristen. Tuhan, saya datang gereja loh tiap minggu. Tuhan tiap Sabtu juga saya juga bantuin tuh beresin gereja begini. Kalau malam habis ibadah Tuhan begini. Apa yang saudara lakukan? Seakan-akan Tuhan mesti ngomong ini terus. Gue mesti bilang lu wow, mesti bilang keren gitu. Tuhan gak suruh. Hubungan dengan Tuhan, saudara melakukan semuanya buat Tuhan, bukan karena saudara ingin diberkati, tapi karena saudara mengasihi Tuhannya sendiri. Dan di mana akhirnya saudara merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Kalau hari ini Tuhan menolong, kalau hari ini Tuhan belum tolong, dulu Tuhan pernah tolong, Tuhan pasti tolong. Kapan waktunya terserah Tuhan. Kalau saudara baca di Alkitab, yang pertama kali Tuhan ciptakan itu apa? Waktu, bukan orang, bukan binatang. Pada mulanya adalah firman. Waktu Tuhan menciptakan, Dia menciptakan terang dan gelap. Dia menamai terang itu siang, Dia menamai gelap itu malam. Ya, Tuhan ciptakan pertama kali waktu, dan itu yang saudara nggak bisa atur. Saudara nggak bisa atur waktunya Tuhan. Termasuk saudara nggak bisa atur kapan waktu kita dipanggil, benar kan? Kadang-kadang kan semua orang begini, aduh, kalau orang baik Pak cepat dipanggil Tuhan, benar kan? Terus kalau itu Tuhan nggak ada yang baik deh. Karena lama dipanggilnya, nggak begitu. Semua punya gilirannya masing-masing. Tuhan punya rencana untuk setiap hidupmu. Dari kau masih lahir, kau baru lahir, Dia Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Hubungan dengan Tuhan bukan transaksional, tapi hubungan dengan Tuhan adalah kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Oke? Mari kita berdoa. Udah 40 menit saudara. Dingin ya? Susah nih. Khotbah di situasi begini susah, lawannya ngantuk ya kan saudara. Sebelum kita berdoa, saya undang saudara bangkit berdiri. Saya minta Sikir untuk membantu saya. Kita akan menyanyi lagu Janjimu Seperti Fajar pagi hari. Kita akan berpegang pada janji Tuhan. Kita akan berpegang pada semua rencana Tuhan. Pikiran bisa ya? Kita akan menyanyikan lagu Janjimu Seperti Fajar pagi hari. Jadi apapun hari ini keperluan saudara, apapun hari ini penyakit saudara, apapun hari ini pergumulan saudara, Tuhan mengasihimu. Kalau Tuhan sudah menjawab semua keperluanmu, kalau Tuhan sudah menjawab doamu, bukan karena Tuhan tidak peduli, tapi ada waktunya Tuhan. Amin saudara. Kita nyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh kita katakan ketika menghadapi kehidupan. Ku tahu
sakit penyakitmu, pergumulanmu, Tuhan mengasihimu. Ini adalah saat yang kau mulai belajar berserah. Engkau yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk engkau. Bukan Tuhan gak peduli, tapi Tuhan tahu waktu yang tepat untuk saudara. Bukan Tuhan gak mengasihi, tapi Dia tahu belum saatnya. Di mana engkau lebih mengenal Tuhan dalam kehidupanmu, dalam hari-harimu. Silakan kau berdoa. Sampaikan doamu kepada Tuhan. Bicaralah hati sama Tuhan. Kalau mati saja Dia mau, masakan Dia tidak mau menyembuhkan sakit penyakitmu? Kalau mati saja Dia mau, masakan Dia tidak mau menyelesaikan masalahmu? Kalau mati saja Dia mau buat engkau, masakan Dia gak mau memberkati hidup? Pasti mau, saudara. Silakan kau berdoa, silakan kau berdoa. Semua pergumulanmu, semua kebutuhanmu, semua keperluanmu sama Tuhan. Kita katakan, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah bersinar. Cintamu seperti surga yang mengalir, dan ku tak pernah padam kasih-Mu. Siang hari ini Tuhan, Tuhan biarlah iman kami, kepercayaan kami terus berserah kepada Tuhan. Hari esok kami percaya kami akan berada di tangan yang tepat. Hari esok kami percaya kami akan diberkati, kami akan dipelihara oleh suatu pribadi yang sangat mengasihi kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, biarlah apapun yang terjadi dalam hari-hari kami, semua hanya kehendak-Mu Tuhan. Karena kami percaya Allah bekerja dalam segala sesuatu hanya untuk mendatangkan kebaikan hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Kita siapkan perjamuan kita, saudara. Kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Kita akan tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita. Saya bacakan untuk saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, saudara bisa angkat roti di atas kepala kita, di tangan kananmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara terima dengan iman, saudara katakan dengan iman, saudara terima, saudara makan dan saudara bilang, dalam nama Tuhan Yesus inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus dan tubuh Tuhan Yesus Kristus.
Demikian juga kita angkat anggur di atas kepala kita. Kita katakan dengan iman. Saya bacakan dengan saudara, untuk saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita angkat anggur di atas kepala kita dan kita katakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara terima dengan iman, saudara minum dengan yakin dan percaya. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang telah menerima tubuh dan darah Yesus, saudara masing-masing bisa berdoa karena kita mengatakan barang siapa menerima tubuhku dan menerima darahku, ia boleh minta apa saja. Apa saja, it means apa saja. Apa saja saudara bisa minta, dari karet hilang sampai mobil mewah. Apa saja berarti saudara bisa minta kesembuhan dari batuk pilek sampai kanker stadium 4. Dari masalah kecil sampai problem besar, kau bisa berdoa, kau bisa minta apa saja. Itu yang Alkitab janjikan untuk saudara. Saudara bisa berdoa, saudara bisa minta apa saja, karena itu yang Tuhan janjikan untuk saudara. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami telah bersatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya kami tinggal dalam Kau dan Kau tinggal dalam kami. Dan kami pegang janji Tuhan. Firman-Mu yang berkata pada saat kami tinggal dalam Engkau dan Kau tinggal di dalam kami boleh minta apa saja. Dengarlah doa setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap doa-doa ini sampai ke hadirat-Mu Tuhan. Kalau hari ini mereka ada yang sakit Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dari ujung kepala sampai telapak kaki mereka pulang membawa kesembuhan Tuhan. Kalau hari ini setiap anak-anakmu di tempat ini punya permasalahan Tuhan, kami percaya Kau telah menyediakan jalan keluar. Kalau hari ini mereka datang dengan beban berat, kami percaya beban itu telah Kau angkat Tuhan. Berkati setiap keluarga di tempat ini menjadi keluarga yang saling mengasihi, saling mengampuni, keluarga yang penuh berkat Tuhan, berkumpul di bumi, berkumpul di surga Tuhan. Berkati anak-anak kami menjadi anak-anak pandai, cerdas, anak-anak sehat sempurna. Sekolah-sekolah terbaik menjadi milik anak-anak kami. Masa depan terbaik menjadi milik anak-anak kami. Kemanapun anak-anak kami melangkah, dijaga pasukan malaikat Tuhan. Tuhan berkati setiap usaha, pekerjaan, karir, bisnis, apapun yang dilakukan senantiasa Tuhan buat berhasil. Kalau ada yang butuh pekerjaan baru, Tuhan Kau berikan pekerjaan yang terbaik. Tuhan Yesus, kalau ada yang butuh jodoh, Kau berikan jodoh yang terbaik dari Tuhan untuk membangun keluarga yang kudus. Kalau ada yang belum punya keturunan, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan memberikan keturunan, karena Kau yang berkata dalam firman-Mu, beranak cuculah penduduk bumi. Tuhan Yesus, berkati gereja ini Tuhan, GPDI Hebron, baik di Komplek Permata ataupun di Jeruk Bali Tuhan, dimanapun gereja ini ada Tuhan, bisa menjadi berkat bagi saudara kami Tuhan. Bahkan Kau akan mendatangkan banyak orang-orang baru ke tempat ini, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Berkati gembala sidang kami Tuhan, Tulis Makal Kau berkati Tuhan, kesehatannya dia, keluarganya, anak mantu cucunya Kau berkati. Tuhan Yesus, hikmat pada dari surga turun atas dia Tuhan. Kemanapun dia melangkah Tuhan, kami percaya Kau telah memilih dia, Kau akan menyertai dia Tuhan. Berkati rekan-rekan pelayanan di tempat ini pada pagi hari ini Tuhan, baik imam musik, singer, asyir, kolektor Tuhan, atau media, atau apapun bentuk pelayanan kami sangat percaya Tuhan, apapun bentuk pelayanan kami tidak akan pernah sia-sia, tapi Kau akan membalasnya puluhan bahkan ratusan kali ganda Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kesempatan melayani Tuhan.
Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami percaya juga Engkau akan memberkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Saudara, angkatlah tangan-Mu, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati keluarga-Mu, Tuhan Yesus memberkati hari-hari-Mu, Tuhan Yesus memberkati pekerjaan dan usaha-Mu. Tuhan Yesus memberkati kemanapun Engkau pergi, kemanapun Engkau melangkah dan semua rencana-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus ada di atas saudara dan saya dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Bagi yang percaya katakan, Bapa terima kasih.